Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas saya ucapkan pada hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya nikmat kesempatan, kesehatan, terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman. Sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas ilmu gizi yang diberikan oleh dosen pembimbing saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang hasil review jurnal nasional dan internasional saya tentang penyakit anemia. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Randi Suryaranno dari kampus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat dengan NIM 70 2001 270. Langsung saja, yang pertama itu jurnal nasional tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan upaya pencegahan anemia gizi besi pada siswi di SMA 11 Kota Bengkulu. Yang penulisnya itu atas nama Neti Sufenti, yang kedua Nurul Hairani, yang ketiga Sanis Sahuri. Latar belakang jurnalnya itu dampak anemia gizi besi adalah gangguan performa intelektual dan kognitif, terlambatnya perkembangan psikomotorik, serta penurunan daya tahan terhadap penyakit infeksi. Jenis penelitian survei, analitik, dan desain cross-seksional populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 dan kelas 11 SMA 11 Kota Bengkulu berjumlah 140 siswa. Sampel penelitian diambil dengan teknik accidental sampling, yaitu sebanyak 83 siswi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder menggunakan kuesioner berupa Google Form, diolah secara univariat dan bivariat dengan uji statistik chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 83 siswa terdapat 41 siswa, dalam artian 49,4% berpengetahuan baik, 44 siswi dalam pengertian 53% bersikap favorable, dan 45 siswi 54,2% melakukan upaya pencegahan anemia gizi besi baik. Secara statistik tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan upaya pencegahan anemia gizi besi, dan tidak ada hubungan antara sikap dengan upaya pencegahan anemia gizi besi. Disarankan kepada pihak sekolah untuk rutin melakukan kegiatan edukasi guna menambah wawasan di bidang kesehatan, terutama tentang anemia gizi besi untuk para siswi agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pencegahan anemia gizi besi. Metode penelitian yang dilakukan di sini yakni penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis survei analitik dengan desain cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi kelas 12 dan kelas 11 SMA Negeri 11 Kota Bengkulu tahun ajaran 2020-2021, yaitu sebanyak 83 siswi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Teknik pengumpulan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan secara online atau daring dikarenakan pandemi COVID-19. Peneliti memberikan link Google Form untuk pengisian kuesioner kepada wali kelas 11 dan kelas 12. Lalu wali kelas mengirimkan link Google Form tersebut kepada grup WhatsApp kelas masing-masing. Jangka waktu pengambilan kuesioner ini selama 2-3 hari.
Pada pengukuran upaya pencegahan anemia gizi besi ini, hasil ukur terbagi menjadi dua, yaitu tidak baik jika skor kurang median dan baik jika skor lebih median. Pada pengukuran pengetahuan, hasil terbagi menjadi tiga hasil ukur, yaitu kurang jika hasil persentase jawaban benar kurang dari 56%, cukup jika persentase jawaban benar 56% sampai 75%, dan baik jika hasil persentase jawaban benar 76% sampai 100%. Pada pengukuran, sikap terbagi menjadi dua hasil, yaitu unfavorable jika skor jawaban kurang median dan favorable jika skor jawaban lebih median. Analisis data dilakukan dengan cara univariat dan bivariat. Analisis bivariat menggunakan uji statistik chi-square untuk mengetahui keeratan hubungan menggunakan contingent coefficient. Selanjutnya, hasil yang didapatkan pada penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa 6 dari siswi berpengetahuan kurang terdapat 3 siswi melakukan upaya pencegahan anemia gizi besi baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, merupakan seorang atlet volleyball, sehingga penting bagi responden untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya asupan makanan yang kaya akan zat besi, dan orang tua responden adalah pedagang buah dan sayuran di pasar tradisional, sehingga kebutuhan asupan zat gizi terpenuhi. Dari 36 siswi berpengetahuan cukup, terdapat 19 siswi melakukan upaya pencegahan anemia gizi besi tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden merupakan kalangan ekonomi menengah ke bawah sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Orang tua mempunyai kesibukan sebagai pedagang sehingga tidak sempat untuk memperhatikan anak-anaknya, dengan responden untuk terlalu memikirkan body image sehingga sering melakukan diet. Dari 41 siswa berpengetahuan baik, terdapat 16 siswi melakukan upaya pencegahan anemia gizi besi tidak baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, peneliti mengatakan responden tidak dapat mengkonsumsi pil tablet tambah darah atau biasa disingkat TTD, pemilih makanan, dan tidak suka sayuran. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan upaya pencegahan anemia gizi besi pada siswi di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Artinya bahwa pengetahuan tidak menentukan upaya pencegahan anemia gizi besi pada siswi di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hosman tahun 2000 yang menyatakan bahwa perilaku termasuk pola hidup dan kebiasaan makan akan bertahan lebih lama jika dipengaruhi oleh pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tindakan seseorang dibentuk oleh domain pengetahuan atau kognitif. Ini menurut Noto Atmojo tahun 2003. Pengetahuan mempengaruhi perilaku individu dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Ini menurut Noto Atmojo tahun 2010 tentang pengetahuan mempengaruhi perilaku individu. Dari hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Anggraini pada tahun 2020 kemarin, yang mengungkapkan bahwa pengetahuan berhubungan secara signifikan dengan upaya pencegahan anemia pada mahasiswa program studi kebidanan Poltekkes Kementerian Kesehatan di Semarang, Setiowati, Rianti, dan Indraswati pada tahun 2017 kemarin, menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan anemia di wilayah kerja Puskesmas Ngeplak di Simongan. Dari penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu, ditarik kesimpulannya itu
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di sana, maka dapat disimpulkan secara statistik tidak ada hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan upaya pencegahan anemia gizi besi pada siswi di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Disarankan kepada pihak sekolah untuk rutin melakukan kegiatan edukasi dengan tentang anemia gizi besi untuk siswa-siswi di sana, agar siswa-siswi dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pencegahan anemia gizi besi sehingga kejadian anemia gizi besi dapat dicegah. Itulah hasil review saya tentang jurnal nasional yang dituliskan oleh Neti Sufenti, Nurul Hairani, dan Sani Sahuri tentang hubungan pengetahuan dan sikap dengan upaya pencegahan anemia gizi besi pada siswi di SMA Negeri 11 Kota Bengkulu. Selanjutnya saya beralih ke jurnal internasional. Dari jurnal internasional, hasil review saya mengangkat judul jurnal tentang pengaruh anemia terhadap kematian maternal yang dituliskan oleh Abi Pratama Husada, Widoyoko, dan Rendi Septianto. Di sini anemia adalah kondisi dengan kadar hemoglobin atau biasa disebut Hb dan dalam darahnya kurang dari 12 gram. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram pada trimester 2. Lebih dari 50% ibu hamil dengan anemia dan menyebabkan kesakitan sampai kematian maternal. Penulisan ini menggunakan metode literatur review. Sumber pustaka yang digunakan yaitu 19 pustaka yang berasal dari buku, jurnal nasional dan jurnal internasional. Tahun penerbitan jurnal itu dan buku digunakan adalah tahun 2004 sampai tahun 2019. Jadi di jurnal ini berbagai penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh anemia sebagai penyebab utama kematian maternal. Penyebab paling umum dari anemia pada kehamilan adalah kekurangan zat besi atau yang lebih dikenal dengan anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil dapat menjadi penyebab utama terjadinya perdarahan, partus lama, dan infeksi yang merupakan faktor utama kematian maternal. Jadi metode yang dilakukan peneliti di sini yakni dengan penulisan menggunakan metode literatur review. Sumber pustaka yang digunakan yaitu 19 artikel yang berasal dari 5 judul buku terkait ilmu kandungan dan kebidanan, 9 jurnal nasional, dan 5 jurnal internasional. Jurnal yang digunakan tentang penelitian-penelitian yang terbaru dalam proses pencarian PubMed, NACBI, dan Elsevier. Tahun penerbitan jurnal dan buku yang digunakan adalah tahun 2004 sampai tahun 2019. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yakni sudah dilakukan oleh penulis Aryani dan Rohna Wati tahun 2017 bahwa ada hubungan anemia pada saat kehamilan dengan kejadian pendarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Penambahan Senopati Bantul tahun 2017. Analisis nilai ODDS ratio atau bisa disingkat OR dapat dilihat dari besarannya. Semakin besar nilai OR, maka menunjukkan semakin eratnya hubungan antara kedua variabel yang diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryani Rohnawati tahun 2017 itu juga didapatkan nilai OR sebesar 5,096 OR lebih dari 1, menunjukkan bahwa benar faktor tersebut menyebabkan efek. Dapat diartikan bahwa ibu yang anemia pada saat kehamilan
5 kali lebih berisiko terjadinya perdarahan postpartum daripada ibu yang tidak anemia pada saat kehamilan. Sebagai kesimpulan dari jurnal yang internasional ini, anemia defisiensi zat besi pada ibu hamil dapat menyebab utama terjadinya perdarahan partus lama dan infeksi yang merupakan faktor utama kematian maternal. Mungkin itulah hasil review saya tentang jurnal internasional dan nasional tentang penyakit anemia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.